Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Ngeri banget ini guys. Bayangkan ya, Amerika membombardir sebuah pulau yang ada di Iran guys. Wow. Gila banget. Bayangkan satu pulau diratakan. Kalau di Konoha itu seperti Pulau Bali gitu ya. Diratakan guys. Wow, gila banget. Gila banget teknologi daripada Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika bisa membombardir Iran, tapi tidak dideteksi oleh pasukan Iran itu sendiri? Sementara jumlah personil pasukan Iran itu sampai jutaan orang, guys. Namun, ya, satu pun tidak bisa mendeteksi di mana pesawat daripada Amerika, di mana jet tempur daripada Amerika, di mana B-2 Spirit daripada Amerika. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Amerika membombardir sebuah pulau yang ada di Iran? Apa alasannya? Apakah tujuannya itu untuk melemahkan lawan? Apakah tujuannya itu cuma iseng doang? Ya, apakah tujuannya itu cuma menunjukkan kekuatan? Apakah tujuannya itu tujuan mulia gitu? Apakah tujuannya itu untuk melemahkan perlawanan daripada Iran itu sendiri? Kemudian, ya, kalau misalnya Amerika membombardir semua depot minyak atau perusahaan minyak yang ada di Iran itu, apakah pasokan minyak akan terganggu? Apakah harga minyak di dunia akan terganggu? Jadi ada semacam paradoks di sini guys ya. Di satu sisi, Amerika membombardir depot minyak yang ada di Iran. Tapi di sisi lain, kalau mereka membombardir semuanya depot minyak itu, maka harga minyak akan naik gila-gilaan, akan melonjak tinggi. Nah, ini kan semacam paradoks ya. Di satu sisi, Amerika itu pengen menghancurkan kekuatan daripada pasukan Iran itu sendiri. Karena mereka tahu bahwa pasukan Iran itu bisa kuat, ya bisa solid. Karena apa? Karena dananya masih ada, kemudian minyak masih ada, duitnya masih ada. Kalau ladang minyak sudah dihancurkan, mereka tidak akan dapat duit lagi, ya, tidak akan dapat gaji lagi. Gimana pemerintah mau gaji tentara? Coba ladang minyak sudah dibombardir, ya kan? Itu sungguh masuk akal menurut saya pribadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika begitu nekat gitu ya? Nekat membombardir sebuah pulau yang ada di Iran ini. Apa tujuannya? Apakah ini semacam shock terapi gitu? Apakah pasukan Iran akan mundur? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian di sisi lain, Amerika juga menyerahkan terhadap sekutunya yaitu Israel supaya Israel itu jangan membombardir depot minyak. Tapi sementara Amerika membombardir depot minyak yang ada di sebuah pulau di Iran. Kan ini semacam kontradiktif gitu ya. Bagaimana yang fakta yang sebenarnya gitu ya? Kenapa Amerika dan Israel itu seolah-olah tidak seia sekata gitu ya? Harusnya Amerika dan Israel itu berbagi tugas ya, bukan saling menyalahkan satu sama lain gitu ya. Israel mengatakan, oh kita membombardir kilang minyak daripada Iran itu sendiri supaya apa? Supaya Iran itu cepat menyerah. Sementara Amerika mengatakan, no, itu akan menimbulkan kenaikan minyak gila-gilaan. Kemudian di sisi lain Amerika membombardir depot minyak yang ada di sebuah pulau di Iran. Ini kan nggak masuk akal. Kemudian selain itu, Amerika baru-baru ini baru mengirimkan 5.000 pasukan marinir ke Selat Hormuz, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan menguasai Selat Hormuz? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau Amerika menguasai Selat Hormuz, maka apakah kapal tanker Pertamina dari Indonesia akan dibiarkan lewat? Apakah kapal pembawa minyak yang dari Selat Hormuz itu akan dibiarkan lewat? Siapa sebenarnya yang paling getol gitu ya? Siapa sebenarnya yang paling pengen menutup Selat Hormuz itu sendiri? Apakah pemerintah Iran atau pemerintah Amerika? Jadi di sini ada semacam paradoks juga, guys. Kita membenci Amerika, tapi di sisi lain Amerika menyelamatkan Selat Hormuz dari embargo Iran itu sendiri karena Iran menutup Selat Hormuz. Ibaratnya gini deh ya, Iran itu
ngambek gitu ya. Iran pengen melampiaskan kekesalannya dengan cara apa? Ya dengan cara menutup Selat Hormuz. Ya, sementara Selat Hormuz ini ya sangat dibutuhkan di seluruh dunia, tidak hanya Amerika, Indonesia, China, India, sebagainya, karena banyak lewat kapal dari situ ya, kapal-kapal tanker. Dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Amerika membombardir sebuah pulau yang ada di Iran? Apa fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar fakta yang sebenarnya, dan fakta ini bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, sebenarnya pemerintah Amerika itu nggak peduli ya mau depo Iran itu hancur, mau dibombardir atau tidak, nggak peduli. Karena apa? Karena Amerika itu punya pasokan minyak dari Arab Saudi. Nah, disitulah kecerdikan daripada Arab Saudi. Jadi sebenarnya yang merayu menyerang Iran itu adalah Arab Saudi, guys. Arab Saudi dan kawan-kawan. Cuman di media Arab Saudi mengatakan enggak, kita nggak nyuruh kok. Ya nggak mungkin jujur kan. Kalau Arab Saudi jujur, maka warga Konoha akan ngambek gitu ya. Warga Konoha nggak akan pergi umroh ke sana gitu ya, naik haji gitu. Kalau jujur ya, ya harus menyelamatkan dong ya, menyelamatkan muka sendiri gitu. Nggak mungkin ya Raja Salman atau MBS mengatakan, iya benar kok ya, kita sebenarnya ngerayu Amerika untuk membombardir Iran. Nggak mungkin ya. Itu senjata makan tuan, nggak mungkin. Ya mereka terpaksa berbohong ya. Di belakang layar mereka bermain gitu. Ya di media mereka mengatakan, oh kita nggak membela Amerika, kita nggak membela Israel. Pada faktanya, ya Arab itu memberikan minyak ke Amerika. Kalau nggak, ya stok minyak yang ada di Amerika akan bermasalah sekali gitu. Ya, jadi kalau diperhatikan ya, permasalahan kali ini sangat rumit ya. Kenapa? Karena ada banyak masalah yang ditimbulkan ketika Selat Hormuz itu ditutup gitu. Termasuk pasokan minyak ke Konoha. Kita mengandalkan minyak dari mana? Apakah dari Arab? Enggak. Dari yang lewat dari Selat Hormuz gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ada semacam dilema gitu ya, dilema daripada Amerika sebenarnya. Apakah Selat Hormuz itu dibiarkan atau tidak? Jadi menurut prediksi saya, Selat Hormuz itu akan dikuasai oleh Amerika. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus dikuasai dalam waktu dekat ya. Kenapa? Karena Amerika berpikir jauh ya. Kalau Selat Hormuz tidak dikuasai, kalau kapal-kapal yang lewat dari sana itu ditangkapin oleh pasukan Iran, maka harga minyak akan naik gila-gilaan. Dan ini memicu yang namanya krisis global. Sehingga Amerika nggak mau ngambil risiko, lalu mengirimkan marinir 5.000 orang ke Selat Hormuz, guys. Wow, bukan pasukan sembarangan, tapi pasukan marinir. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika pasukan Amerika duel dengan pasukan Iran, siapa yang akan menang? Apakah pasukan Iran itu masih sehebat pasukan Persia? Menurut keyakinan saya, ya jelas dong Amerika ya. Pasukan Amerika terlatih, guys. Mereka jarang pamer, tapi ya mereka latihan sembunyi-sembunyi gitu ya. Ketika Amerika membombardir Venezuela, ketika Amerika menculik Presiden Venezuela, apakah mereka menunjukkan kita mau nyulik ini dong ya Presiden Venezuela? Enggak ada ya. Mereka santai-santai aja gitu. Mereka disiplin, mereka tidak pernah meremehkan lawan. Itu kelebihan daripada Amerika kalau saya perhatikannya. Lalu kenapa nekat membombardir depot minyak? Dugaan saya ya, Amerika membombardir depot minyak yang ada di
sebuah pulau di Iran ini, ya bayangkan satu pulau itu diratakan semuanya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya Amerika melihat bahwa jantung daripada minyak Iran itu ada di pulau yang dibombardir itu. Itu artinya untuk melemahkan musuh, maka incarlah sesuatu hal yang berharga, yang mempengaruhi. Apa itu? Yap, ladang minyak. Dan itulah alasannya kenapa Amerika membombardir sebuah pulau yang ada di Iran, guys. Wow, gila banget ya. Dengan pasukan B-2 Spiritnya, dengan pesawat yang sangat luar biasa, gila banget. Menurut saya, ya perang kali ini tidak berimbang, guys. Secara teknologinya, Amerika sangat luar biasa, Israel sangat biasa, sementara Iran masih mengandalkan teknik yang sangat kuno. Apa itu? Teknik ngumpet di gorong-gorong. Jadi kalau Amerika terpancing menginvasi Iran, maka mereka akan menggali kuburannya sendiri gitu. Kalau tidak dibarengi teknologi ya. Kalau saya perhatikan sekarang ini Amerika menggunakan radar, menggunakan teknologi yang sangat presisi sehingga apa? Sehingga mereka bisa melacak di mana pejabat daripada Iran itu sendiri. Wow, luar biasa. Lalu kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan B2 Spirit? Di mana B2 Spirit ini dapat pasokan minyak? Yang membantu itu ya Arab Saudi. Arab Saudi sama seperti Amerika, guys. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu Amerika kecil, enggak. Arab itu Amerika kecil, guys. Arab dengan Amerika itu lagi mesra-mesraan gitu ya sekarang ini. Cuman kita masih memuja-muji Arab ya kan. Dan Arab Saudi memuja-muji Amerika. Sementara kita membenci Amerika, kan nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal menurut saya pribadi. Ya karena apa? Karena kita akan dirugikan kalau membenci Amerika. Bukan berarti saya mau melihat pada Amerika di sini ya. Kita nggak boleh melihat masalah ini dari sudut pandang hitam putih gitu. Kalau kita membenci Amerika itu, maka kita yang akan dirugikan. Karena banyak ekspor kita ke Amerika. Mitra dagang kedua terbesar Indonesia itu yang pertama China, yang kedua Amerika. Jadi kalau China mengembargo kita seperti mengembargo Iran, maka akan banyak pengangguran yang ada di Konoha. Jadi kita nggak bisa hidup di dunia ini ya tanpa bantuan orang lain. Saling menguntungkan ya. Ya, kemudian Amerika juga mengekspor barang dari luar negeri ya, tapi lebih banyak ekspor kita ke Amerika. Sebenarnya kalau kita menjuliti Amerika, membenci Amerika, yang dirugikan kita gitu. Ya, kalau kita benci banget dengan Amerika, maka kita tidak akan belajar teknologi Amerika, B2 Spirit, ya pesawat-pesawat siluman. Kita nggak akan mempelajari itu ya. Yang ada di pikiran kita itu hanya kebencian, kebencian, dan kebencian. Hanya karena Amerika itu negara kafir, kita membenci, membenci. Begitulah kalau negara itu disetir oleh pemuka agama. Ya, jadi kalau sebuah negara itu disetir oleh pemuka agama, maka siap-siap agama tersebut akan hancur. Kenapa Iran hancur? Apa alasannya? Karena pemuka agama menguasai Iran, yaitu Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei itu sudah sensitif dengan Amerika, sudah mengkafir-kafirkan Amerika, mengkafir-kafirkan Israel, sehingga apa? Sehingga ya mereka tidak akan mau bekerja sama dengan kafir gitu. Ya di bidang ekonomi juga mereka nggak mau ya, makanya Iran itu betah di embargo. Kita nggak bisa lepas dengan bantuan orang lain gitu. Sama seperti Singapura misalnya. Kalau Singapura itu macam-macam dengan Indonesia, maka Singapura akan selesai karena warga Indonesia banyak yang investasi di Singapura ya. Kemudian ada banyak ya, ada banyak. Kalau saya perhatikan itu Singapura itu bergantung sama Indonesia. Ya simbiosis mutualisme ya, bukan nggak bayar ya, bayar ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu ada banyak ya yang berpikir bahwa Amerika itu jahat banget gitu ya, penjajah Israel, penjajah dan sebagainya. Jangan gitu guys ya, jangan kita berpikir itu licik ya. Sebenarnya Iran juga bermain kok. Di Konoha itu ada narasi yang mengatakan bahwa yang diserang duluan itu adalah Iran ya. Iran itu adalah korban, itu playing victim guys. Sebelumnya sebenarnya Iran juga sudah membombardir Israel kalau bisa ya.
bahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu. Kurang jahat apa itu namanya? Ada datanya tuh, saya nggak ngarang-ngarang. Jadi jangan berpikirnya itu oh ada tendensius gitu. Jangan seperti itu ya. Harus benar-benar netral ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.